Oke, kita masuk ke cara ketiga dan keempat dalam menangani anxiety, yaitu menulis kalimat syukur dan journaling. Kedua cara ini saling terkait satu sama lain karena sama-sama membutuhkan buku dan bisa dilakukan bersamaan. Jadi setelah menulis kalimat syukur, dilanjutkan dengan journaling. Nah, yang menarik adalah kalau mau kalian lihat di Google, silahkan cari di Google, gratitude habit of successful people gitu tulis. Kalian akan menemukan ada banyak sekali orang-orang besar di dunia ini yang punya habits tersebut. Salah satu yang paling terkenal adalah Oprah Winfrey, kemudian Abraham Lincoln, kemudian CEO Twitter, saya lupa namanya, dan masih banyak lagi. Ada banyak orang yang punya habit ini, jadi menulis kalimat syukur dan journaling. Dan waktunya yang perlu diingat adalah pagi hari. Pagi hari ketika baru bangun tidur, kalau saya itu baru bangun tidur, sikat gigi, minum air, langsung ambil buku, menulis kalimat syukur dan menulis journaling. Nah, menulis kalimat syukur ini yang menarik adalah kenapa nggak cuman ngomong aja dalam hati. Menulis kayak misalkan saya bersyukur masih hidup hari ini, saya bersyukur masih punya kedua tangan. Kenapa nggak gitu? Kenapa harus tulis? Nah, ada sebuah penelitian di mana ketika kita melakukan sesuatu yang ada gerakan tubuhnya secara kinestetik, maka hal tersebut akan lebih mudah dan panjang diingat dalam jangka waktu yang panjang oleh otak. Bayangkan saja kalau kalian pernah ngikutin pelatihan goal setting. Di situ pasti goalsnya pasti disuruh ditulis, kalau perlu ada yang disuruh digambar. Kalau saya pelatihan saya suruh gambar sekaligus. Kenapa? Karena ketika kita cuman di dalam hati gitu kan, saya bersyukur, itu ya otak nangkep, iya lagi bersyukur sekarang. Tapi kalau kita tulis, itu saraf dari otak dari sini ke tangan semuanya main. Dan itu ingatannya akan lebih kuat. Dan yang menarik adalah dari menulis kalimat syukur ini ketika kita rajin melakukannya, kita akan dengan mudah memanggil hal-hal yang kita syukuri pada saat kita mengalami sesuatu yang negatif misalkan, kurang menyenangkan bagi kita. Jadi pengalaman saya adalah saya pernah lewat satu jalan gitu, keluar dari masjid, kemudian ada motor malang, nggak beres parkirnya. Kalau biasanya, kalau umpamanya tidak menulis kalimat syukur, dulu saya akan mudah sekali untuk mengeluh, ini kenapa sih motor ini? Cuman karena saya sering bersyukur ya, saya terima keadaannya. Ya memang begini keadaannya. Toh saya bukan orang-orang yang istimewa banget sehingga nggak boleh ada motor di depan saya. Ya udah saya belok, ternyata pas belok kaki saya nabrak besi, ada besi di tanah gitu. Yang menarik adalah saya nggak mengeluh pada saat itu, justru saya melihat kaki saya, terus saya ngomong alhamdulillah kaki saya nggak apa-apa, nggak ada luka. Dan setelah saya lihat, jadi saya terkadang seminggu sekali baca jurnal saya, kadang juga lebih dari seminggu sih gitu, baca-baca aja. Beberapa hari sebelumnya saya bersyukur saya masih bisa jogging. Jogging pakai apa? Pakai kaki. Jadi ketika saya nabrak tiang itu, di alam bawah sadar saya narik memori tersebut bahwa saya jogging pakai kaki dan kaki saya sekarang nggak apa-apa. Syukuri. Jadi kalau kita sudah terbiasa bersyukur, maka kita akan mudah untuk melihat hal-hal positif yang ada di sekitar kita. Dan ada penelitian di mana dua kelompok orang, yang satu disuruh mengeluh, disuruh nulis hal-hal yang mereka keluhkan setiap hari, yang satu disuruh menulis hal-hal yang mereka syukuri setiap hari. Hasilnya, orang-orang yang disuruh menuliskan hal-hal yang mereka keluhkan setiap hari, daya tahan tubuhnya melemah, emosinya naik turun, nggak jelas. Kemudian mereka sangat peka dengan hal-hal negatif. Jadi mereka ketika suatu keadaan terjadi, yang pertama kali dilihat adalah hal negatif dari keadaan tersebut. Sementara yang kelompok sini yang menulis kalimat syukur, daya tahan tubuh mereka meningkat, mereka lebih mudah untuk bahagia,
Dan yang terpenting, mereka mudah untuk melihat hal-hal positif dalam setiap kejadian. Dan itu yang saya alami. Jadi menulis kalimat syukur itu fungsinya salah satunya adalah melatih otak kita untuk secara terus-menerus mencari hal-hal positif di setiap keadaan. Itu yang pertama. Nah, setelah menulis kalimat syukur ini, dan menulis kalimat syukur ini bisa saya bersyukur aja tulis gitu, saya bersyukur. Apa yang disyukuri bla 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 gitu. Boleh juga ditambahin, misalnya kalau main kalian agama tertentu, puji kepada Tuhan kalian. Kalau main muslim kan alhamdulillah gitu, alhamdulillah ya gitu. Bebas, terserah kalian, nggak ada ininya. Dan minimal 5 kalimat atau lebih. Kalau dulu saya pertama kali mulai habitsnya kan masih berat banget ya, itu saya nulis 5. Kemudian udah 3 bulan, udah enteng, udah terbiasa bersyukur, tambahin jadi 7. Nah sekarang setiap pagi kalau buka buku, yang pasti lebih dari 7. Jadi apapun yang saya ingat yang masih bisa saya syukuri. Dan salah satu yang paling sering saya syukuri adalah apa? Adalah hidup di hari ini. Karena kita lihat banyak saudara-saudara kita yang tidur nggak bangun lagi. Tapi kita di sini masih bisa diberikan bonus oleh Tuhan untuk 1 hari lebih lama. Jadi biasanya saya bersyukurnya alhamdulillah ya Allah telah memberikan 1 hari lagi bonus bagi hidup saya. Saya terbiasa seperti itu. Nah yang keempat adalah journaling. Journaling itu mencatat semua hal yang kita alami. Journaling ini jadi yang negatif kita catat, yang positif kita catat. Tapi seimbang ya, dua-duanya dicatat. Dan yang negatif ini usahain hal-hal yang benar-benar kayak trauma gitu. Hal-hal yang benar-benar berat negatifnya tuh benar-benar mempengaruhi kita itu dirilis. Dan terbukti salah satu yang fenomenal adalah Presiden ketiga B.J. Habibie ketika Ibu Ainun meninggal dunia. Dimana pada saat itu Pak B.J. Habibie mengalami depresi berat, kemudian diberikan opsi oleh dokternya. Salah satu opsinya apa? Journaling, disuruh nulis pengalaman-pengalamannya dia. Dan B.J. Habibie mengatakan setelah selesai menulis buku itu, buku Habibie dan Ainun, saya tidak merasakan depresi lagi. Jadi memang sudah terbukti. Tuliskan hal-hal traumatis di masa lalu yang membelenggu sampai saat ini, tulis semuanya. Pernah dibully, pernah diejek depan umum, pernah dikerjain, tulis. Pernah bangkrut, pernah ditipu, tulis semua kalau bisa sedetail mungkin. Nah, pada saat kita menulis hal-hal negatif ini, kecenderungan tubuh akan bereaksi. Jadi dulu saya pada saat menuliskan semua hal trauma saya, itu saya praktekkan selama 7 hari, itu badan sakit semua. Sampai akhirnya saya sakit sehari, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ternyata sebuah penelitian telah membuktikan ada sekelompok mahasiswa, dia disuruh menuliskan hal-hal traumatisnya dia ke dalam sebuah kertas selama 7 hari. Setelah 7 hari, mereka itu sakit, ada yang masuk rumah sakit, ada yang sampai 3 hari dirawat. Tapi setelah itu mereka merasa bahagia. Jadi kenapa? Jadi kita terbiasa menyimpan beban di dalam diri kita. Nah ketika itu kita lepaskan secara paksa, tentunya ketika kita menulis, itu ada pemberontakan di dalam diri. Jangan dilepasin dong, itu bagian dari diri kita secara gak langsung gitu. Ada perkelahian di dalam diri. Tapi ketika kita merilis, melepaskannya, meletakkannya ke dalam kertas, maka itu selesai sampai di situ. Dan saya pernah mengikuti sebuah pelatihan yang menggunakan teknik ini. Jadi pelatihannya pelatihan bisnis ya. Jadi saya dikasih kertas gitu, yang di kiri ini hal-hal negatif yang ditakutkan saat mau mulai usaha. Saya tulis semua, disuruh tulis. Habis itu diberikan waktu, disuruh ngebaca ini 5 kali, kalau nggak salah 5 kali, lebih dari 5 kali gitu.
disuruh ngebaca. Baca, selesai dibaca, kertas ini disuruh bagi dua, dirobek. Habis itu yang ini dirobek-robek, disuruh ngerobek, diremes, dirobek. Kemudian di kertas yang masih kosong ini disuruh nuliskan hal-hal positif. Itu saya tulis, suruh baca, suruh ngegantiin hal ini ke sini. Dan memang ada perubahan, dan memang ada perasaan. Jadi memang ketika kita menakutkan sesuatu, coba saja sekarang kalau ada kertas di sekitar kalian, apa yang kalian takutkan, tulis ke atas kertas. Saya takut sama hal ini karena begini. Setelah itu ditulis, itu akan perasaannya berbeda, nggak benar-benar membebani kita. Jadi fungsi dari menulis ini adalah yang pertama untuk merilis. Merilis hal-hal negatif yang selama ini membebani pikiran kita, dilepas, letakkan ke dalam kertas, media lain. Kemudian untuk membantu kita menerima keadaan. Ketika kita sudah rilis, kita akan mudah untuk menerima keadaan kita saat ini. Dan yang paling penting, yang terakhir adalah kita jadi tahu kondisi diri kita sebenarnya saat ini. Kenapa kalau umpamanya kalian sering baca buku mengenai biografi orang-orang sukses seperti Abraham Lincoln, Bill Gates, mereka itu punya kebiasaan journalingnya di malam hari. Jadi sebelum tidur mereka journaling, mereka nulis segala hal itu. Karena selain mereka rilis, mereka juga jadi tahu kondisi diri mereka sebenarnya seperti apa aja tantangan yang mereka hadapi. Dan ketika kita meletakkan itu di atas kertas, yang unik adalah kita tidak lagi melihat masalah itu melekat pada diri kita, tapi kita melihat masalah itu ada di luar diri kita. Dan ketika itu ada di luar diri kita, kita jadi lebih mudah untuk memanage agar kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah itu tadi. Jadi ini berkaitan. Punya satu buku khusus kalau perlu, beli satu buku khusus untuk journaling. Jadi mulai jurnal di pagi hari dengan menulis kalimat syukur minimal 5, boleh lebih, sangat bagus kalau lebih. Habis itu journalingnya sendiri bisa pagi hari atau bisa malam hari. Kalau saya ini saya gabung sih sebetulnya, saya journalingnya pagi, kadang kalau lagi tiba-tiba dapat ide, dapat ada sesuatu yang saya sadari, saya siang juga saya lakukan, malam saya lakukan. Jadi saya bisa memetakan sebetulnya keadaan saya ini seperti apa saat ini.